Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang mengapa Avatar sebenarnya adalah penyebab kekacauan yang ada di dunia. Ternyata dunia akan lebih aman jika tidak ada Avatar. What? Gak percaya? Tonton video ini hingga akhir karena ada sebuah rahasia yang seharusnya tidak terungkap. Bersiaplah. Oke guys, gak ada cara lain untuk membuka video ini dengan sebuah pertanyaan. Kalian excited gak sih buat nonton Avatar live action di Netflix? Jujur kita udah gak sabar banget buat nonton live actionnya itu karena baru teasernya aja udah bikin merinding banget. Kita semua berharap semoga live actionnya ini bisa lebih baik dari film panjang tahun 2010 karena ya film itu it's such a mess. Kalian yang udah nonton filmnya pasti tahu lah ya bagaimana kacaunya film tersebut. So, banyak orang yang berekspektasi tinggi nih akan live actionnya yang akan dirilis pada 2024 ini. Bagaimana tidak, Avatar yang versi animasinya aja tuh udah menjadi salah satu animasi yang terbaik sepanjang masa yang pernah dipunya oleh Nickelodeon. In case kalian butuh refresher, di universe Avatar, kehidupan manusia itu terbagi dalam 4 negara yang berbeda, di mana setiap negara memiliki ciri khas pengendali masing-masing. Ada suku air yang berisi pengendali air di kutub utara dan selatan, kerajaan bumi yang dihuni oleh para pengendali tanah, ada kerajaan api dengan para pengendali apinya, dan pengembara udara yang berisi para pengendali udara. Setiap orang terlahir dengan satu spesifik kekuatan atau pengendalian, tapi emang ada juga sih sebenarnya yang emang terlahir tidak memiliki kekuatan. Tapi memang ada satu orang yang ditakdirkan bisa mengendalikan semua elemen, mulai dari air hingga udara, dan dia disebut dengan istilah Avatar. Menjadi Avatar tidaklah mudah karena ia ditugaskan untuk menjaga keseimbangan yang ada di dunia. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Avatar One. Menariknya, setiap Avatar terlahir dalam sebuah siklus. Jadi, kalau misalnya Avatar yang sekarang berasal dari pengembara udara atau Air Nomads, maka selanjutnya nggak bakal dari suku itu lagi, bakal terus berpindah ke suku yang lain. Sejauh dari yang kita tahu dalam seriesnya, Avatar itu mulai dari Avatar Kyoshi dari kerajaan bumi, diberikan kepada Roku dari kerajaan api, kemudian Aang dari pengembara udara, dan terakhir ke Avatar Korra dari suku air. So basically konsep ini yang menjadikan seorang avatar harus memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan dunia, baik secara fisik maupun mental. Tapi bagaimana jika sebenarnya kehadiran avatar lah yang membuat dunia menjadi tidak seimbang dan terpecah belah? Sebenarnya apakah worth it punya avatar? Like, apakah dunia butuh seorang avatar? Matt Pat dari The Film Theory setelah menonton semua episodenya dan ia telah membreakdown bagaimana Avatar telah membuat kekacauan di dunia. So basically, Avatar memiliki 4 tugas utama dan ini berdasarkan apa yang terlihat dalam serialnya. Pertama, menjaga perdamaian internasional di antara 4 wilayah kerajaan secara keseluruhan. Kedua, menjaga perdamaian di setiap wilayah kerajaan. Ketiga, menjaga orang tidak berdosa dan membawa keadilan. Dan keempat, menjadi jembatan untuk dunia manusia dan dunia roh. Mari kita breakdown satu persatu. Oke, tugas paling pertama dan utama dari seorang avatar adalah menjaga perdamaian internasional di semua negara atau kerajaan. Dan beberapa avatar ada yang berhasil menjalankan misi ini. Contoh Avatar Aang telah menolong pembentukan pemerintahan internasional di Republic City untuk mewujudkan perdamaian ini. Tapi seperti yang kita tahu, bahkan dari opening serialnya dijelaskan bahwa perdamaian ini terganggu karena ada satu kerajaan yang terlalu agresif dan ambis. The entire premise dan permasalahan utama yang ada dalam serial ini dijelaskan dalam openingnya bahwa kerajaan api berambisi untuk menguasai dunia. Kita bisa asumsikan bahwa perpecahan ini disebabkan karena Aang yang pada saat itu terpilih menjadi avatar dan membiarkan kerajaan api bertindak semena-mena karena dia simply menghilang. Tapi di sisi lain pada saat itu si Aang juga usianya masih 12 tahun ya nggak sih? Baru balik udah disuruh menjaga perdamaian dunia. Di sini sebenarnya kalau mau main salah-salahan, ya yang pantas disalahin adalah avatar sebelumnya, yaitu Avatar Roku. What? Dia tiba-tiba menghilang dan Katara baru menemukan avatar yang baru setelah 100 tahun kemudian. Setelah perangnya berlangsung selama itu, Roku adalah teman masa kecil dengan penguasa besar kerajaan api kala itu, yaitu Lord Sozin, sang penguasa yang memulai peperangan. Yang lebih parahnya adalah Roku di sini sebenarnya udah tahu bahwa temennya itu tahu bahwa dia pengen menguasai semua negara. Dan apa yang dilakukan oleh Roku untuk menghentikan semua ini? Dia hanya memukul pergelangan tangan Sozin dan memperingatkannya.
Roku sendiri mengakui bahwa keraguannya datang karena ancaman tersebut datang dari sahabat masa kecilnya itu yang juga berasal dari kerajaan api. Jadi intinya dia ragu karena yang mau dia lawan itu adalah sahabatnya sendiri. Keraguannya itu membawa pada kematian banyak nyawa yang melayang. Keraguan dan ketidaktegasannya membawa bencana, khususnya untuk kerajaan udara dan air nomads yang kehilangan tempat tinggalnya. Dan disinilah masalahnya. Sebenarnya tidak perlu melihat Roku dan Aang sebagai tokoh yang gagal menjadi avatar. Dalam sebuah novel yang merupakan prequel dari seri Avatar, memperkenalkan sosok avatar Zeto yang merupakan avatar dari kerajaan api yang pada saat itu dunia internasional berada dalam sebuah perselisihan besar. Tidak seperti avatar lainnya yang mencoba untuk mendamaikan dunia secara internasional, avatar Zeto malah memutuskan untuk masuk ke dunia politik kerajaan api dan menjadi seorang birokrat untuk menolong orang-orang kerajaan api dan membawa mereka pada kemakmuran atau kejayaan. Sayangnya, dia melakukan ini dengan cara mengorbankan kemakmuran bangsa lain sehingga terjadilah sebuah peristiwa bernama Platinum Affairs atau pengkhianatan Platinum yang terjadi setelah kematian avatar Zeto. Peristiwa ini disebabkan karena suku air dan kerajaan api diam-diam berkoalisi untuk menghancurkan kerajaan bumi. Dan ketika konspirasi ini terungkap, 3 negara tersebut menjadi negara yang sangat terpisah dan saling menyerang. Suksesor atau penerus Zeto, yaitu Avatar Yang Chen, bahkan menyebutkan bahwa tidak ada yang diwariskan oleh Zeto kecuali hanya kekacauan. So, dari sini kita sudah melihat dengan jelas bahwa adanya satu orang yang harus menguasai semua elemen dengan tugas menjaga persatuan dan kedamaian dunia adalah tugas yang sangat mustahil. Waktu akan menjadi sumber daya yang terbatas untuk Avatar miliki dan keputusan yang mereka buat selama waktu itu berarti telah mengorbankan salah satu tugas yang harus dia lakukan. Dengan Avatar Zeto yang lebih mementingkan kemakmuran kerajaan api, artinya dia telah mengabaikan kerajaan yang lain. Mungkin saja Zeto berpikir realistis bahwa memang tidak ada manusia yang harus ditakdirkan untuk menjaga perdamaian dunia. Kasus yang sama dapat kita lihat dalam buku Avatar The Rise of Kyoshi. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Avatar sebelum Kyoshi terlalu fokus di dunia spiritual atau roh sehingga membuat dunia guncang, terutama kerajaan bumi itu sendiri. Dan Kyoshi basically terpaksa harus membereskan semua kekacauan itu seumur hidupnya. Tapi kalian jangan terkecoh ya bahwa ternyata Kyoshi malah menyebabkan masalah yang lebih banyak dibanding masalah yang ia bereskan. Sebagai contoh adalah kasus Qin the Conqueror. Dia adalah orang yang ahli perang dan sangat tangguh. Namun dengan keahlian dan kekuasaannya itu, Qin berambisi untuk mengubah semua benua atau daratan menjadi kerajaan tanah. Emang ya dasar manusia. Ternyata kerajaan tanah juga dulu nggak ada bedanya sama kerajaan api, sama-sama ambis. Mentang-mentang dikasih power ya. Di sini Kyoshi benar-benar tidak melakukan apapun. Apakah sebenarnya dia juga ingin kerajaan tanah menguasai dunia? Well, terlepas dari itu semua, Kyoshi baru melawan Qin ketika Qin telah berhasil menguasai dunia. Dan yang dia lakukan adalah memisahkan semenanjung yang dikuasai oleh Qin dari mainland hingga terbentuklah Kyoshi Island. Anyway, Qin juga meninggal karena ia terjatuh dari tebing saat dirinya berada di tepi semenanjung. Perlu diakui bahwa ketika Roku menjadi avatar, keadaan lebih terkendali. Dan setelah Aang berhasil mengakhiri perang yang telah terjadi ratusan tahun itu, semuanya juga terlihat aman. Tapi setelahnya di bawah kepemimpinan Korra, warga sipil kembali perang setelah adanya perang sipil. Dia adalah avatar yang berada dalam perang sipil suku air, dan di bawah kepemimpinannya terjadi sebuah tragedi di mana The Red Lotus berhasil membunuh ratu dari kerajaan bumi. Dari sini kita bisa berasumsi bahwa menjadi seorang avatar adalah sebuah ide yang gila. Satu orang tidak mungkin bisa membawa perdamaian untuk seluruh dunia. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria berikutnya, yaitu melindungi orang yang tidak bersalah dan membawa keadilan. Kriteria ini mungkin sulit untuk dijudge ya, karena memang kita tidak melihat kegiatan sehari-hari dari setiap avatar. Bahkan beberapa momen justru memperlihatkan aksi heroik mereka. Ya, kita melihat aksi heroik dari Aang yang melawan Yakun dan Korra memburu para kriminal di Republic City. Tapi secara rahasia ada sesuatu yang off di sana. Ada satu hal yang salah. Oke, musuh pertama dari avatar Korra adalah Amon. Dia adalah seorang pemimpin dari gerakan rahasia bernama The Equalists. Gerakan tersebut secara umum memiliki visi untuk menyamaratakan antara orang yang bisa dan tidak bisa mengendalikan kekuatan. Dan misi atau tindakan yang dilakukannya ini cukup gila. Dia mengambil semua kekuatan dari setiap orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan. Ketika kita menganggapnya sebagai villain, ternyata rupanya nih banyak orang yang setuju dengan gerakan The Equalists yang dibawa oleh Amon ini.
Coba deh kalian pikir-pikir, hidup di universe Avatar pasti akan sulit bagi mereka yang tidak dikaruniai kekuatan. Mudahnya karena ya mereka tidak memiliki keahlian, mereka pasti akan sulit mendapatkan pekerjaan. Pria ini saja jadi penjual kubis dan kadang mendapat perlakuan tidak baik dari warga yang bisa mengendalikan atau memiliki kekuatan. Para petani menggunakan kekuatan api untuk tanamannya supaya bisa mendapat air natural dari evaporasi. Kereta dibantu oleh para pengendali tanah, hingga polisi yang biasanya bekerja menggunakan kemampuan pengendalian besi. So, jadi orang biasa saja di universe Avatar itu bisa sangat sulit. Belum lagi kalian ingat sama Red Lotus yang bertindak semena-mena pada orang yang tidak memiliki kemampuan mengendalikan? Ya kan? The Legend of Korra memiliki sebuah scene di mana polisi mencoba untuk menghentikan para pendemo yang berasal dari non-benders atau orang yang tidak memiliki kemampuan pengendalian. Di sana, Korra membantu mereka yang ditahan polisi dan ia berhasil membuktikan bahwa sebenarnya Amon adalah seorang pengendali dari suku air. Walaupun pemimpin The Equalists itu sudah dibekukan, namun ini harus menjadi perhatian Korra karena gerakan semacam ini bisa saja terjadi lagi karena populasi non-benders juga tidak kalah banyak. Ketika kita memikirkannya lagi, sepertinya permasalahan atau perselisihan antara benders dan non-benders telah terjadi sejak dulu. Maksudnya, Republic City adalah kota yang ia dapatkan atau diwariskan dari Avatar Aang yang mungkin saja permasalahan itu sudah ada sejak Aang memimpin atau bahkan sebelumnya. Ketidakseimbangan antara benders dan non-benders adalah kegagalan setiap avatar, dan hal ini membawa kita kembali pada Kyoshi karena literally dia yang paling off. Oke, Avatar Kyoshi lahir sebagai yatim piatu. Dia menjadi seorang pelayan, diperlakukan dengan buruk hingga akhirnya dia bergabung dengan sebuah geng kriminal yang dibentuk oleh orang tuanya sendiri. Di sana dia sadar bahwa dirinya adalah avatar dan memilih untuk menggunakan karunia yang ia dapatkan bukan untuk membawa kedamaian, tapi cenderung untuk balas dendam. Dalam bukunya sendiri disebutkan bahwa keinginannya untuk mempelajari keempat elemen tidak ada kaitannya untuk menjadi seorang avatar. Which means, di sini dia udah nggak peduli jadi avatar. Dia ingin membalaskan dendamnya. Bahkan dalam serialnya sendiri, Kyoshi tidak segan untuk membunuh siapapun. Mau dia berdosa apa enggak, mau dia bender or non-benders. Bahkan dalam buku The Shadow of Kyoshi, ia tidak segan menimpakan batu besar pada seorang ibu dan anaknya hingga meninggal untuk sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ini jelas bertentangan dengan tugas utama mereka, yaitu membela yang tidak berdosa dan membawa keadilan. Oke, it's a big failure kriteria number 3. Itu adalah kegagalan besar untuk kriteria nomor 3. Lalu bagaimana dengan kriteria nomor 4? Menjadi jembatan penghubung dan kedamaian antara dunia manusia dan dunia roh. Nomor 4 ini agak sulit untuk dijelaskan karena Avatar tidak memiliki banyak riwayat yang berhubungan dengan dunia roh. Kecuali dalam novel prequel yang meng-highlight kisah Avatar Yang Chen. Diceritakan bahwa pada masa kepemimpinannya terdapat sebuah konflik besar antara manusia dengan makhluk spiritual. Avatar Yang Chen membuat sebuah kesepakatan dan negosiasi yang mengharuskan para roh meninggalkan dunia fisik. Memberi keuntungan bagi manusia, namun ternyata mereka juga yang mengkhianati kesepakatannya hingga pada akhirnya para roh yang udah diusir jadi makin kesel pada manusia. Para roh itu melakukan kekerasan secara fisik dan spiritual hingga terjadi kekacauan besar yang mengerikan. Kekacauan ini tidak berhasil dibereskan oleh Avatar Yang Chen dan akhirnya tibalah masa Avatar Kuruk. Dia adalah avatar sebelum Kyoshi yang tadi kita sebutkan sebelumnya bahwa avatar ini terlalu fokus di dunia roh. Ya karena ternyata memang masalahnya sangat pelik. Belum lagi di Avatar Korra Season 2 yang telah terbuka sebuah portal antara dunia manusia dan dunia roh yang memberikan masalah baru bagi mereka. Awalnya sih dianggap membawa keseimbangan, tapi hal itu tidak lama. Dari sini kita bisa memberi rangkuman beragam kegagalan yang dilakukan oleh Avatar, dan kegagalan atau masalah ini tuh sebenarnya merupakan turunan atau warisan dari Avatar sebelumnya. Coba deh kalian perhatikan. Zeto terlalu fokus pada kerajaan api. Yang Chen harus menyelesaikan perselisihan di antara 4 negara itu akibat dari perilaku Zeto. Bertahun-tahun kemudian ia berhasil menyelesaikannya, namun mengorbankan kesepakatan dengan para roh. Para roh marah dan terjadi peperangan dengan manusia dan masalah ini harus diselesaikan oleh Kuruk. Dia yang terlalu fokus di dunia roh akhirnya membuat perdamaian di dunia fisik atau manusia menjadi terguncang dan itu harus diselesaikan oleh Kyoshi yang seperti dijelaskan sebelumnya bukan tipe avatar yang baik Kyoshi ini. Kemudian Roku ragu dengan keputusannya menghentikan Sojin hingga akhirnya Aang harus berhadapan dengan sebuah peperangan ratusan tahun yang melenyapkan sukunya sendiri.
Semua avatar mengabaikan populasi dari non-benders dan akhirnya Korra harus menyelesaikan permasalahan ini. You see, siklus dari avatar ini sebenarnya sangat mematikan. Coba deh kalian pikir-pikir lagi. Buat apa sih ada avatar? Buat apa harus ada monopoli kekuatan? Kenapa harus ada manusia yang harus menguasai keempat elemen? Oke, emang di satu sisi mereka berjasa untuk menghentikan kejahatan karena kekuatan yang mereka miliki. Tapi di sisi lain mereka juga manusia. Namanya manusia tidak bisa pure kayak malaikat, pasti ada kotor-kotornya. Kyoshi menjadi avatar ketika dirinya telah diperlakukan buruk. Ya jelas lah, dia bakal pakai kekuatannya itu untuk balas dendam. Roku yang terlalu dekat dengan kerajaan api hingga telat untuk menghentikan Sojin. Hingga Aang, anak kecil 12 tahun, harus menghentikan sebuah perang yang sudah berlangsung ratusan tahun. At the end, mereka adalah manusia yang juga memiliki masa lalu atau backstory yang tidak selalu bagus. Hal yang paling bagus di sini hanyalah final battle antara Aang dengan Ozai, di mana dalam pertarungan ini Ozai dilawan bukan hanya oleh Aang tapi ada persatuan dari semua temannya, dan semua temannya itu berasal dari beragam suku. Mungkin sebenarnya final battle ini memiliki makna bahwa persatuan antar bangsa jauh lebih penting dibanding dengan adanya avatar sekalipun. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Avatar. Gimana menurut kalian, apakah Avatar seharusnya tidak ada? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.